إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesalahan kita dalam memandang kehidupan, kesadaran kita tentang hakikat dunia dan definisi sukses selama ini menghancurkan bumi dan menghancurkan jiwa kita. Ada krisis spiritual yang akut di tengah kerusakan dan bencana yang diakibatkan oleh tangan manusia. Fenomena alam, musibah-musibah dan bencana ini adalah hal yang tampak di permukaan, dan kita harus mencari sebab sampai ke akar-akarnya. Hari ini kita coba mentadabburi satu ayat Al-Quran yang membongkar perspektif-perspektif keliru bagaimana kita memandang kehidupan dan kesuksesan selama ini. Di dalam surat Ali Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman, setiap jiwa akan mencicipi kematian, dan balasan baru akan disempurnakan oleh Allah nanti di akhirat. Siapa yang digeser menjauh dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang sukses. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan sesaat yang menipu. Kira-kira itu arti dalam padanan kata yang paling tepat dari ayat tadi. Mari kita lihat pesan-pesan berharga dari ayat ini, dan insya Allah dapat mengubah perspektif-perspektif keliru kita tentang kehidupan. Penggalan pertama, frasa awal dari ayat itu Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan mencicipi rasa kematian. Saudara, betapa dalamnya frasa ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata insan. Setiap insan atau setiap manusia akan mati. Tapi Allah menggunakan kata jiwa untuk menunjukkan bahwa kematian itu bukan berhentinya fisik atau ketiadaan kehidupan, tapi kematian adalah makhluk. Kematian adalah babak baru dari perjalanan jiwa manusia. Maka Allah tekankan di situ jiwa. Artinya, betapa pentingnya kita menjalani kehidupan ini dengan mengingat ada fase berikut yang baru akan memulai seluruh perjalanan kita yang sesungguhnya, yaitu kematian. Dan Allah menyebutkan merasakan, mencicipi rasa kematian, berarti kematian memang satu makhluk yang diciptakan Allah dan memiliki rasa. Allah menciptakan matahari, pohon, manusia, air, kehidupan dan kematian. Sama-sama ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah
menciptakan, membuat kematian dan kehidupan sebagai ujian bagi kita. Cara pandang kita tentang hidup dan ujian ini akan menentukan bagaimana seseorang punya prioritas dan mengusung nilai-nilai dalam kehidupannya. Di dalam surat Al-Mulk tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kematian dan kehidupan hanya semata-mata ujian bagi manusia. Cara pandang kita bahwa apa yang sedang kita jalani pada hari ini adalah bagian dari amanah Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta pertanggungjawabannya. Ini sekaligus mengingatkan kita bahwa kamu tidak selamanya berada dalam keadaan hidup. Maka kamu harus menyiapkan sesuatu. Bagaimana nanti ketika datang kematian. Saudara, mereka yang merusak alam, menyalahgunakan kekuasaan, mereka yang menzalimi orang lain, mereka yang tidak berpikir halal haram tentang sesuatu, karena mereka merasa bahwa hidupnya akan kekal selamanya. Benar, dia percaya dengan kematian, tapi sikap-sikapnya, bagaimana perlakuannya dalam kehidupan, seolah-olah dia tidak percaya bahwa apa yang sekarang dia jalani akan berakhir. Banyak orang yang tertipu dengan kekuatan, kekuasaan, kepintaran dan pengalaman, padahal mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk switch kehidupannya, sehingga apa yang dia bangga-banggakan akan berakhir sekejap mata. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bagian kedua dari ayat ini lebih menarik lagi, ketika Allah berkata balasan akan disempurnakan hanya nanti di akhirat. Saudara, ini menyelamatkan kita dari frustasi akan ketidakadilan hidup. Ada orang yang merasa bahwa dia sudah melakukan kebaikan-kebaikan, tapi kenapa hasilnya jauh daripada yang dia inginkan. Bahkan para pelaku-pelaku kerusakan dan kezaliman menikmati kehidupan yang berlimpah dan bermewah-mewahan. Allah mengingatkan kita, balasan memang bukan di dunia, balasan yang sesungguhnya adalah di akhirat nanti. Maka semua proses yang kamu lakukan dalam hidup, kebaikan-kebaikan dalam meniti seluruh fase-fase dalam kehidupan ini tidak mungkin sia-sia. Walaupun hasil akhirnya di dunia mungkin bagimu dianggap gagal. Saudara, inilah hikmah keimanan kepada hari akhirat, bahwa selalu ada harapan di dalam diri kita bahwa orang-orang zalim di dunia tidak mungkin dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak di dunia, mereka akan merasakan nanti di akhirat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, membongkar persepsi keliru tentang standar kesuksesan manusia. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ini bagian paling kuat di ayat ini. Siapa yang dipalingkan, digeser menjauh dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah kesuksesan. Maka dialah orang yang sukses, orang yang berhasil. Saudaraku, berbagai kerusakan pada hari ini karena banyak di antara kita yang menggunakan standar sukses itu dalam kacamata milik kapitalisme, bukan milik Islam. Dalam kacamata kapitalis, sukses itu tentu saja bertambah aset, bertambah exposure, bertambah prestis, bertambah kekuasaan. Maka apapun akan dilakukan oleh seseorang yang memiliki standar-standar materialisme seperti itu. Padahal bagi orang yang beriman, mereka yang percaya dengan Allah dan firman Allah, ayat ini membongkar persepsi keliru itu, bahwa sukses itu
Kalau kamu dapat menjauhkan dirimu, keluargamu, kehidupanmu dari api neraka dan membuatmu lebih dekat kepada surga. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Maknanya adalah bagaimana seorang muslim berhati-hati ketika menggunakan seluruh potensi yang Allah berikan dalam kehidupannya itu, ukurannya adalah selamat di akhirat nanti. Makanya orang mukmin itu sebelum dia melakukan segala sesuatu, dia menjadikan Allah sebagai poros kehidupannya, bukan dirinya. Orang yang menjadikan dirinya sebagai poros kehidupan, setiap ada kesempatan atau ditawarkan satu proyek, dia selalu menggunakan timbangan-timbangan dirinya sebagai sentral. Berapa keuntungan yang akan aku dapatkan? Apa resikonya bagiku? Berapa persen jatahku? Berapa lama BEP-nya? Selalu dirinya. Tapi orang mukmin menjadikan Allah sebagai poros kehidupannya. Setiap kali ada kesempatan di depan matanya atau ditawarkan satu proyek, semenggiur apapun, yang pertama kali hadir dalam dirinya adalah apakah Allah ridha dengan proyek ini? Apakah sudah sesuai dengan syariatnya? Apakah ada hak orang yang lain yang aku zalimi? Apakah ini haram atau syubhat atau halal bagiku? Itulah keberkahan dalam hidup ketika kita kembali menjadikan Allah sebagai poros kehidupan kita. Saudara, ketika Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185 ini, siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itu adalah yang sukses. Berarti inilah ukuran kesuksesan individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan seluruh umat manusia dalam kacamata Al-Quran. Artinya, kalau engkau mau melihat dirimu sukses atau tidak, lihat apakah capaian-capaian dan perjalanan hidupmu selama ini membuatmu lebih jauh kepada neraka atau tidak. Demi Allah, walaupun dalam timbangan seluruh mata manusia, karirmu terus melesat naik, bisnis dan usahamu semakin besar, kekuasaanmu semakin tinggi dan semakin kuat, tapi itu membuatmu lebih dekat kepada neraka walaupun satu langkah, dalam kacamata Al-Quran kamu adalah orang yang gagal. Tapi sebaliknya, walaupun semua mata manusia melihat hidupmu stagnan atau bahkan mundur, karirmu tidak seperti yang diharapkan, tapi itu membuatmu lebih jauh dari neraka walaupun satu langkah, maka itu adalah kesuksesan. Makanya orang mukmin memandang segala sesuatu dalam standar Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ukuran segala sesuatu adalah dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia faham mana yang disebut nikmat dan mana yang disebut musibah. Bagi orang mukmin, segala sesuatu yang membuatnya dekat kepada Allah adalah nikmat, walaupun semua mata manusia melihatnya sebagai musibah. Orang melihat Anda dinonjobkan dari satu jabatan, atau dicabut kesehatan dalam diri Anda, sakit Anda, tapi itu membuatmu lebih taat kepada Allah, lebih banyak mengingat kematian, lebih memperhatikan akhiratmu, lebih banyak waktu berkualitas dengan keluargamu, maka itu adalah kesuksesan. Itu adalah nikmat, walaupun semua mata melihat itu adalah musibah atau bencana. Sebaliknya, walaupun semua mata melihat ini sebagai satu kenikmatan, tapi itu membuatmu lebih jauh kepada Allah. Karirmu semakin hari semakin naik, kekuasaanmu semakin langgeng, bisnismu, asetmu semakin besar, tapi sholat subuh ke masjid semakin jarang, baca Al-Quran semakin jarang, waktumu bersama keluarga, amanah untuk mendidik anak-anakmu terbengkalai, maka itu adalah musibah walaupun semua orang melihatnya sebagai prestasi. Selama ukuran prestasi dalam diri kita ini mengikuti standar kapitalisme, sulit bagi kita faham frasa siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah adalah orang yang sukses.
Untuk apa Allah katakan itu? Allah mengatakan untuk menyebutkan satu kesadaran yang luar biasa dalam diri kita bagaimana memandang kehidupan dunia. Di akhir ayat itu Allah berfirman, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan sesaat yang menipu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa makna perhiasan yang menipu itu? Ghurur artinya adalah sesuatu yang nilainya jauh lebih kecil dari pandangan kita. Jadi kita membesar-besarkan sesuatu, mengira itu ada harganya, tetapi tidak ada harganya sama sekali. Itu artinya ghurur, menipu. Seseorang diberikan satu cek, isinya 10 miliar, 20 miliar. Senang sekali dia. Dia jaga baik-baik, jangan sampai lecek, jangan sampai basah, jangan sampai kena jangkauan anaknya sehingga dirobekin sama dia. Begitu menerima cek itu, dia berpikir apa aja yang bakal dia beli, kemana saja dia bisa jalan-jalan dengan keluarganya. Ya, dia dapat memutar aset ini untuk bisnis apa saja. Senang dia, merasa dia memiliki sesuatu yang berharga. 1 bulan dia simpan cek itu, hingga suatu hari ada temannya main ke rumah, ya, yang mengerti tentang suatu berharga. Dia tunjukkan kepada temannya itu. Begitu temannya melihat, temannya berkata, "Mohon maaf, ini ceknya palsu." Begitulah kita yang melihat dunia, padahal dunia tidak ada nilainya sama sekali. Kita membesar-besarkannya sehingga banyak sekali nilai-nilai yang kita korbankan demi mendapatkan sesuatu yang tidak ada harganya sama sekali. Nabi SAW mengingatkan kita tentang harga dunia. "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma." Kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti sebelah sayap nyamuk, maka Allah tidak mungkin memberi minum orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur kepada Allah, walaupun seteguk air dari dunia. Saudara, kalau kita melihat orang-orang yang durhaka, pelaku-pelaku kezaliman, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dapat minum pada hari ini dan mewah sekali mereka, berarti ini memang menunjukkan dunia tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika dibandingkan dengan sebelah sayap nyamuk. Nabi tidak mengatakan seperti seekor nyamuk. Kalau Nabi SAW berkata, jika dunia ini ada nilainya seperti seekor nyamuk, kita pun faham dunia ini tidak ada harganya. Saya yakin bagi kita, hewan yang paling tidak ada nilainya itu nyamuk. Tidak ada orang yang merasa berdosa setelah membunuh nyamuk. Tidak ada yang dihantui perasaan sebagai seorang pembunuh ketika dia membunuh nyamuk. Kenapa? Saking tidak ada artinya seekor nyamuk. Tapi Nabi bahkan tidak menggunakan analogi seekor nyamuk utuh, tapi Nabi menggunakan sebelah sayap nyamuk. Nabi bahkan tidak menggunakan organ tubuh nyamuk yang lain. Nabi tidak mengatakan seperti kaki nyamuk. Kaki nyamuk canggih sekali, memiliki 6 mata pisau, 2 mata pisau untuk operasi dan 4 mata pisau untuk menggali. Di ujung-ujung mata pisau itu terdapat zat anestesi, sehingga kita tidak merasa selama biusnya bekerja waktu dia sedang menghisap darah kita. Nabi juga tidak menyebutkan seperti kepala nyamuk, sebab ada 100 lebih radar di kepala nyamuk itu yang membuat dia dapat terbang di ruangan segelap apapun. Tapi Nabi menyebutkan seperti sebelah sayap nyamuk. Demi sebelah sayap nyamuk inilah orang berebut kekuasaan, menjilat, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, membuka lahan semau mereka, berbuat kerusakan di bumi, menzalimi manusia, putus silaturahim hanya karena warisan. Kenapa? Rebutan sebelah sayap nyamuk. Betapa luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan bagaimana kesadaran kita tentang kehidupan dunia itu. Menipu, kata Allah. Menipu seperti apa? Dalam surat Al-Hadid ayat ke-20 Allah sebutkan beberapa sifat dunia. Di antaranya adalah la'ib dan lahwun. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Saudara, apa arti la'ib? Permainan la'ib itu. Apa arti permainan di situ? Sesuatu yang membuatmu sibuk tapi tidak menambah nilai. Itu game.
Itu permainan. Engkau sibuk tapi tidak menambah nilai dirimu sama sekali. Sedangkan lahu artinya adalah sesuatu yang melalaikanmu dari fokus yang seharusnya. Sesuatu yang memalingkanmu dalam prioritas. Saudara, kenapa kita lebih mengutamakan itu sampai mengorbankan akhirat kita? Suatu yang naif sekali dalam diri manusia. Dimulai dari krisis spiritual, tidak menjadikan Allah sebagai pusat atau poros kehidupan, tidak memahami hakikat dunia, dan tidak memiliki visi akhirat. 3 persepsi keliru itulah yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi awal dari seluruh musibah, sehingga manusia bahkan tidak sadar mereka sedang melakukan kerusakan. Jika dinasihati jangan berbuat kerusakan di bumi, mereka akan berkata, kami justru yang melakukan perbaikan. Kenapa? Karena standar mereka, cara pandang mereka tentang dunia itu berbeda. Semoga hari ini kita dapat mengembalikan cara pandang yang benar tentang kehidupan, tentang akhirat, dan bagaimana menjadikan Allah sebagai poros kehidupan kita. Barakallahu fikum. Istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin, usikum bittaqwallah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara, kita bukan tidak boleh sukses di dunia, tapi kita harus cari jalur-jalur yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ajaran agama ini memperhatikan segala sesuatu agar kita berbuat baik kepada apapun, termasuk kepada lingkungan. Saudara, ini juga bukan berarti kita tidak boleh mengambil dunia, tapi bagaimana kita memanfaatkan dunia ini untuk kebaikan di akhirat nanti. Seorang khalifah dari Bani Umayyah sedang berada di atas kendaraannya yang mewah, onta yang sangat bagus, dan menggunakan pakaian yang sangat mewah pula. Dicegat oleh seorang Yahudi dengan pakaian compang-camping dan lusuh. Orang Yahudi itu berkata, menurutmu aku yang mukmin atau engkau yang mukmin, aku yang kafir? Khalifah itu menjawab, tentu saja aku yang mukmin dan engkau adalah yang kafir. Lalu orang Yahudi itu berkata, nabimu berkata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bukankah nabimu berkata, dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir? Tapi coba lihat bagaimana engkau sekarang di tengah kemewahanmu dan aku di tengah kesusahanku. Amirul Mukminin, khalifah itu menjawab, atas seluruh kenikmatan yang akan Allah berikan kepada kami orang beriman, semewah apapun kehidupan kami di dunia seperti penjara. Atas seluruh siksa yang bakal kalian terima nanti di akhirat, sesengsara apapun hidupmu di dunia seperti surga bagi kalian. Beginilah cara pandang kehidupan. Kita tidak disuruh untuk miskin, tidak disuruh untuk susah, tidak, berbuat sebaik mungkin. Tapi ingat, niatnya karena Allah, tujuannya karena Allah, prosesnya harus mengikuti manhaj atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, cara pandang kita yang keliru tentang dunia dan kesuksesan itulah yang sedang merusak alam dan merusak jiwa kita. Aqimis shalah.